di mana setiap rasa membawa kita lebih dekat dengan jantung Indonesia. Kuliner Nusa Tenggara Barat, nikmati tradisi, jelajahi rasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ispi kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam acara yang insya Allah akan senantiasa menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Di mana lagi kalau bukan di Syiar dan Syair. Syiar penuh cahaya, syair penuh makna. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini narasumber kita yakni Ustadz Haji Ahmad SHGMM selaku pimpinan Majelis Ta'lim Wanita Islam Kota Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ustaz, semoga selalu diberikan kesehatan Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, mulai tema kita pada kesempatan kali ini adalah menata hati untuk istiqomah beribadah. Dan di sini saya sudah ditemani oleh ibu-ibu soleha dari Majelis Ta'lim Wanita Islam Kota Bima. Assalamualaikum warahmatullahi ibu-ibu. Masya Allah. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ibu-ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya ibu-ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sudah siap dengan kajian kita hari ini? Siap. Karena itu saya ingin cek semangatnya dulu ibu-ibu. Syiar syair, syiar penuh cahaya, syair penuh makna. Baik, ibu-ibu dan pemirsa, mengenai tema kita pada kesempatan kali ini adalah menata hati untuk istiqomah beribadah. Karena menjaga semangat beribadah itu mudah diucapkan, namun seringkali tidak mudah untuk dijalankan. Kadang semangat naik, kadang juga semangatnya bisa menurun begitu. Lalu bagaimana terkait dengan penjelasan lebih mendalam terkait tema kita pada kesempatan kali ini, langsung saja kita akan dengarkan dari Ustaz. Baik, langsung saja Ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah di mana saja berada. Ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Wanita Islam Kota Bima yang sama-sama juga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga diberi kekuatan, keafiatan, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berbicara terkait dengan teknik menata hati agar istiqomah, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara hati ini luar biasa. Ada 3 potensi dalam diri ini ya, yang memang Allah karuniakan kepada kita. Yang pertama qalbu, hati. Kemudian yang kedua nafsu atau jiwa. Dan yang ketiga itu adalah ruh. Nah, 3 hal ini memiliki fungsi yang mengarah kepada pribadi orang itu istiqomah. Nah, jadi istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini sendiri itu tingkat terakhir. Itu boleh dikata akhlak atau puncak dari karakter seseorang melalui proses panjang. Ya, tidak serta-merta dia langsung istiqomah, tidak. Jadi butuh proses ini Mbak ya. Butuh proses. Nah, untuk itu kita sedikit kembali dulu di masalah hati ini ya. Jadi hati ini apakah dikuasai oleh malaikat atau dikuasai oleh setan begitu maksudnya. Jangan sampai kita punya hati tetapi bukan kita yang menguasainya. Nah, ini masalahnya. Nah, kembali di situ di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali ya, pembagian hati itu hati manusia ya. Hati manusia itu ada 3 gitu. Nah, yang pertama itu qalbun salim. Ini hati yang sehat. Ini hati yang hidup, ini hati yang eksis ini. Ini hati yang memiliki sensitif ya, peka terhadap seruan Allah. Ya, jadi hati ini hati yang luar biasa. Dia peka. Jadi hati inilah yang kita dambakan ini yang pertama nih, qalbun salim. Ya kan? Jadi qalbun salim ini. Ya. Kemudian yang kedua, hati yang qalbun marid, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit ini kalau orang sudah malas beribadah, kalau orang sudah mau-maunya saja itu sholat dan seterusnya, itu
dia dalam mengidap penyakit yang hati yang sakit, dia itu hati yang sakit. Ya, jadi ini, atau mudah membicarakan aib dan kejelekan orang, itu representasi daripada penyakit batin. Penyakit batin itu. Ya, jadi mudah gitu menilai orang, menjustis orang. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, ini yang berbahaya nih, qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Hati yang mati. Kalau hati yang sakit masih bisa, tapi yang mati ini yang sungguh luar biasa. Tidak ada sedikit pun spirit ibadahnya, tidak ada, tidak nyambung gitu, tidak nyambung. Jadi yang Allah konekkan dengan kita ini adalah hati di sini. Jadi fungsi yang pertama itu hati itu apa? Di situ letaknya niat. Jadi niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan. Hanya lafadznya saja itu di lisan. Ibadah qalbiyah itu ibadah niat. Jadi niat. Yang kedua prasangka. Jadi orang prasangka baik, prasangka buruk itu berangkat dari hati. Maka ada istilah itu positive thinking, husnul dzan gitu. Beda dengan negative thinking. Itu penyakit batin itu, penyakit hati. Semuanya itu disuudzonkan, di negative thinking kan, tidak boleh itu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu hati juga itu tempatnya ilmu gitu. Di hati itu tempatnya ilmu. Juga tempatnya ilham. Sehingga ada kecondongan hati. Nah, kecondongan hati kan, untuk melahirkan kecondongan hati kita harus sholat istikharah kan. Nah, itu hati itu nanti apa condong kepada yang B atau yang C, ada dua pilihan. Nah, itu ilham muncul di kita. Maka dalam diri ini ada fatwa.